What if your most complex data security challenges weren't so complex? What if your explosive data growth, new regulations, intricate IT ecosystems, and distributed workforce could be managed in ways that allow for innovation and value across your enterprise? With data security solutions and services from IBM Security, they can. Our integrated, adaptive, and scalable data security offerings give you greater visibility, analytics, real-time controls, and simplified workflows to support data protection and compliance journeys. Combining solutions from IBM Security Guardium with IBM Data Security Services, you'll get a tailored approach to better protect critical data across on-premises and hybrid multi-cloud environments. You can identify and remediate data risks and vulnerabilities, simplify compliance workflows, and build security into applications and IT deployments. Securing data with IBM Security Guardium Solutions and IBM Data Security Services can free you to focus energy and resources on unlocking your organization's potential and growing your business. Solving your most complex data security challenges can now be the catalyst for innovation and growth. Learn how with IBM Data Security Solutions and Services. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Christian Natasa Putra dari IBM Security. Mungkin saya share dulu PowerPoint saya di sini. Oke, screen saya sudah terlihat? Oke. Oke, mungkin menindaklanjuti apa yang sudah dibahas oleh Pak Rastodi tadi barusan. Kita mengetahui bahwa belakangan ini banyak sekali cyber insiden yang terjadi di Indonesia. Dan mungkin saya akan mengambil beberapa poin apa yang terjadi belakangan ini, mulai dari tahun lalu sampai juga di tahun ini. Kita melihat semenjak pandemi ini mulai, banyak kasus data breach ini mulai 2019. Baik seperti ada kasus kebocoran data pribadi dari beberapa institusi pemerintahan, ataupun dari perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Dan hal ini sebenarnya sudah bisa diprediksi. Dan ini pun juga bisa dibilang berbanding lurus terhadap data-data yang mungkin di-share oleh berbagai institusi, baik dari IBM, baik juga dari beberapa vendor lain, bahkan juga BSSN, yang menunjukkan bahwa cyber attack pun juga meningkat 2-3 kali lipat lebih besar, baik ada di dunia maupun di Indonesia. Dari IBM Security sendiri, kita juga fokus concern mengenai data security. Dan ini ditunjukkan oleh dari Cost of Data Breach Report yang kita keluarkan sejak tahun 2016 sampai tahun ini. Dan sebagai informasi kepada Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2020 sampai 2021, IBM Security melakukan research terhadap cost of data breach yang ada di seluruh dunia. Dan saya mengambil satu sampel di sini, yaitu average cost of data breach di financial sector. Di luar dari financial sector, kita ada 16 sektor lainnya, cuman pada hari ini saya akan sedikit menyinggung mengenai financial sector. Yang dimana average cost of data breach itu average sekitar 5,7 juta dolar, yang dimana kita bisa melihat lebih dari 6 bulan untuk financial industry membutuhkan waktu 182 hari untuk mengidentifikasi kebocoran data tersebut, dan hampir 2 bulan untuk meng-contain data breach tersebut. Hal ini sebenarnya lebih parah kalau kita melihat daripada global average. Kita melihat 16 industri lainnya, seperti public sector, transportation, dan sebagainya. Kalau kita average, itu bisa dibilang lebih dari 1 tahun mereka untuk melakukan identifikasi dan juga contain the breach. Hal ini pun juga mungkin akan terjadi di Indonesia ataupun di tempat Bapak Ibu sekalian. Semoga itu pun tidak terjadi. Yang dimana waktu untuk mengidentifikasi kebocoran data dan juga untuk mengkonten bisa lebih dari 1 tahun. Dan faktor-faktor yang digunakan di financial service sector itu sebenarnya ada 3 faktor yang digunakan, seperti compromise credential yang sudah di-compromise gitu kan, baik dari username ataupun password, lalu juga menggunakan phishing mail,
Dan juga mungkin ada miskonfigurasi terhadap cloud yang digunakan. Sebagaimana kita tahu bahwa belakangan ini mungkin karena pandemi COVID memaksa pegawai-pegawai berbagai institusi di dunia ini bekerja dari rumah ataupun dimanapun, dan kita mau nggak mau embrace to the cloud. Dan potensial misconfiguration untuk data breach pun juga meningkat. Di sisi lain, kita juga berbicara mengenai regional. Jadi nggak cuma dari sisi industri seperti perbankan, public sector, transportasi, healthcare, dan sebagainya. Tapi kita juga melihat per regional. Nah, di ASEAN sendiri kita lakukan research terhadap 25 institusi, dan beberapa institusi yang kita research pun juga ada yang di Indonesia. Dan kita melihat bahwa top target di ASEAN adalah financial, yang dimana record cost-nya pun juga paling besar, yaitu financial service sector. Dengan record cost-nya itu sekitar 316 Singapore dollar, diikuti oleh transportation dan technology. Yang dimana kita tahu bahwa industri-industri ini merupakan salah satu ataupun salah dua yang populer sekali di Asia Tenggara, seperti perbankan, pembiayaan, bahkan mungkin startup-startup yang related ke transportasi dan juga teknologi. 3 industri ini bisa dibilang mereka memegang data nasabah yang paling banyak di regional. Beberapa regional lain seperti di Asia Pasifik ataupun mungkin Eropa, susunan industrinya pun berbeda. Ada yang healthcare yang lebih besar, ada yang transportasi yang lebih rendah. Gitu. Untuk di ASEAN sendiri, 3 sektor inilah yang sebenarnya cukup memberikan dampak record cost yang paling besar. Dan initial factor yang terjadi di ASEAN itu sebenarnya mirip seperti yang di financial industry, seperti stolen credential, phishing, lalu juga ada malicious insider, vulnerability in third-party software, social engineering, dan juga mungkin email compromise. Tetapi kalau kita melihat dari 6 faktor yang ada di slide ini, kita bisa melihat bahwa umumnya related ini masalah di orang. Seperti misalkan stolen credential, phishing, business email compromise, malicious insider, social engineering, itu semua related ke orang. Yang related ke masalah konfigurasi ataupun sistem error itu pun hanya 2. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ketika kita berbicara mengenai data breach, kita nggak cuma berbicara mengenai teknologi, tapi kita juga berbicara bagaimana kita mengeducate internal kita, tim member kita, untuk supaya tetap hati-hati dalam memaintain kredensial mereka, jangan sembarangan klik link, jangan mudah menjadi korban social engineering. Sini pun kita juga bisa melihat bahwa insider threat bisa dibilang salah satu sumber serangan paling umum di berbagai industri di dunia. Bisa dibilang hampir lebih dari 50% dari insider threat ini datang dari orang-orang internal yang tidak sengaja mengklik malicious link ataupun mereka menjadi korban social engineering. 47%-nya bicara mengenai mereka dengan sengaja melakukan serangan tersebut. Mungkin mereka tidak puas dengan pekerjaannya dia, ataupun mereka mendapatkan semacam PHK dari tempat dia bekerja. Sehingga itu menjadi motivasi mereka lakukan insider threat. Dan pelakunya pun bisa dari regular employee, privilege employee, ataupun mungkin juga kontraktor, ataupun mungkin juga anak magang. Jadi bukan berarti hanya regular employee saja menjadi korban, menjadi pelaku, tapi juga bisa privilege employee, kontraktor, ataupun anak-anak intern. Di sisi lain, saya juga melihat report dari vendor lain. Saya mengambil contoh dari Varonis, yang dimana di sini menunjukkan report bahwa setiap pegawai hampir memiliki akses hingga 11 juta files. Dan kita bisa bayangkan kalau setiap pegawai memiliki akses sebanyak data tersebut, dan kita bisa melihat jika ada 1 atau 2 orang mengalami korban dari social engineering ataupun mereka tidak sengaja mengklik malicious link, dan kita bisa melihat bahwa 2/3 dari sensitive file dari perusahaan tersebut bisa terekspos ke pihak kompetitor ataupun pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan bisa dikatakan bahwa bagaimana kita memaintain credential kita juga penting.
Karena lebih dari 60% perusahaan itu tidak pernah merefresh password yang mereka gunakan. Sehingga mungkin pada saat ada password tersebut yang tidak diganti dalam jangka waktu tertentu, dan pada saat ada kebocoran data terjadi, maka kredensial tersebut pun juga bisa disalahgunakan. Dan jadi pertanyaan berikutnya adalah bagaimana kita sebenarnya bisa menentukan strategi yang tepat dalam mencegah data breach tersebut. Sebenarnya apa aja sih elemen-elemen yang kita perlu lakukan dalam memaintain data security, data privacy yang ada di tempat kita bekerja. Dan yang paling penting adalah sebenarnya sebelum kita berbicara mengenai teknologi, yang mungkin Bapak Ibu akan mendengar pada sesi hari ini adalah kita bagaimana kita bisa mendiscover data-data tersebut ada di mana aja, dan bagaimana kita bisa mengklasifikasikan data tersebut. Kira-kira data mana yang less sensitif, mana yang highly sensitif. Dan juga kita juga harus meng-apply aturan-aturan dari data security tersebut berdasarkan klasifikasinya. Data-data yang highly sensitif tentu harus lebih strict daripada yang less sensitif yang bisa open to public. Sehingga tujuannya jangan sampai semua yang menjadi secure dan kita mungkin melupakan user experience yang bisa didapat dari internal user ataupun juga customer kita. Dan dari IBM Security sendiri, kita memiliki solusi IBM Security Guardium yang berbicara bagaimana kita bisa mendiscover data tersebut across the enterprise, baik ada di files, di database, dan juga kita membantu mengklasifikasikan data tersebut, mana yang highly sensitive, mana yang less sensitive. Dan sini pun kita juga bisa meng-apply pattern-nya. Jadi mungkin Bapak Ibu misalkan ada maintain data nasabah dengan ada nama, date of birth, nomor induk kependudukan, nomor kartu kredit, dan dari IBM Teknologi IBM Security Guardium, kita bisa membantu mengklasifikasikan format-format data tertentu. Sehingga Bapak Ibu bisa dengan mudah melakukan klasifikasinya secara otomatis, dan berikutnya adalah bisa men-setting policy yang tepat untuk setiap dataset. Dan juga klasifikasi menentukan sequence, lalu juga bisa men-secure critical data secara benar, dan juga kita bisa lakukan tracking. Misalkan kita menganggap nomor induk kependudukan merupakan data yang highly sensitive, diikuti dengan nomor kartu kredit. Dan kita bisa melakukan tracking, siapa saja yang melakukan decrypting terhadap data tersebut, siapa saja yang melakukan akses terhadap data tersebut. Dan juga kita bisa mengidentifikasikan kira-kira ada duplicate data nggak. Itu kan misalkan contoh kita memaintain data dari KTP dan data dari kartu keluarga. Kita bisa melihat baik dari data KTP ataupun kartu keluarga, dua-duanya ada informasi seperti nama, tanggal lahir, dan juga nomor induk kependudukan. Di sini pun kita bisa mengidentifikasikan, oke, di database A dan database B ada orang yang namanya Christian datanya, dan ini kita harus bisa melihat ada kira-kira data mana yang duplicate, dan kita juga bisa lakukan tracking. Jangan sampai kita hanya tracking data yang ada di nomor induk, yang ada di KTP, tetapi kita lupa dengan tracking data-data yang ada di kartu keluarga misalkan. Dan ujung-ujungnya adalah kita bicara mengenai optimisasi dari security. Jangan sampai kita menggunakan teknologi berlebihan, cost yang berlebihan, sehingga akhirnya semuanya wasted ketika kita nggak bisa menentukan data mana yang kita anggap penting sekali, kurang begitu penting, atau mungkin kita anggap biasa saja. Dan kita bisa bicara bahwa data security ini nggak bisa satu solusi semuanya tepat. Jadi hari ini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana solusi IBM Security Guardium secara overall dan diikuti oleh beberapa vendor lainnya untuk membantu dari sisi data security. Dan nanti besok rekan saya akan bercerita mengenai secara lebih detail demo bagaimana solusi data security Guardium ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian. Nah, kita kembali lagi bicara mengenai konsep. Tadi saya sedikit sudah menyinggung mengenai teknologi. Kalau kita bicara mengenai data security, itu sebenarnya kombinasi dari dua hal, data protection dan data privacy. Data protection adalah bicara bagaimana kita memastikan data tersebut aman dari unauthorized parties. Di sini kita bicara mengenai teknologi.
Sini kita bicara mengenai akses kontrol. Siapa yang bisa mengakses data tersebut, siapa yang tidak bisa, kalau bisa akses, seperti apa rules yang di-apply. Apakah mereka hanya bisa lakukan read, atau mungkin read-write, ataupun bisa lakukan delete data tersebut. Data privacy di sini kita bicara mengenai kontrol, mengenai SOP di perusahaan kita, ataupun di negara kita berada, misalkan Indonesia. Seperti yang kita tahu, data privacy yang ada di Indonesia yang saat ini kita sedang godok adalah mengenai rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, disitulah kita bicara mengenai data privacy, di mana bisa menentukan hak-hak dari data owner, data controller itu harus seperti ngapain, lalu juga mungkin data prosesornya pun juga harus ngapain. Disitulah sebenarnya data privacy bermain. Dan sini kita bicara mengenai controlling the data, mulai dari data tersebut dibuat, diproses, hingga mungkin di-destroy. Jadi kita melihat data tersebut sepanjang life cycle. Oke, sekarang kita bicara mengenai data protection. Sebenarnya kalau kita bicara mengenai data protection, ini adalah suatu hal yang paling penting di setiap data security strategy. Dan bisa dibilang proteksi data itu nggak cuma bicara dari 1-2 teknologi. Misalkan solusi IBM Security Guardium bisa membantu untuk melakukan proteksi seluruh data. Tidak. Kita dari IBM sendiri pun juga melihat bahwa melakukan data security strategy, kita harus melakukan kombinasi dari berbagai teknologi. Kita bisa ngambil contoh, misalkan kita melakukan, yang paling penting adalah bagaimana kita mengidentifikasikan data tersebut itu ada di mana. Apakah data tersebut ada di database, apakah ada di disk tape, di aplikasi, dan bagaimana kita lakukan key management terhadap data-data tersebut. Untuk di disk tape, biasanya kita menggunakan Guardium Key Lifecycle Management, yang di mana kita lakukan encrypt dari sisi IBM tape tersebut. Lalu pun kita juga lakukan database activity monitoring ataupun file activity monitoring, baik ada yang misalkan di SharePoint ataupun mungkin di database di B2 Oracle database yang Bapak Ibu miliki. Lalu berikutnya setelah kita lakukan monitoring terhadap data tersebut, kita bicara juga mengenai identity and access management. Percuma kita monitor data tersebut siapa saja yang bisa akses, tetapi kita nggak bisa memastikan identitinya tepat. Sama seperti kita bisa men-set sebuah ruangan yang begitu aman, kita meletakkan akses kontrol, yang dimana setiap orang yang masuk ke ruangan tersebut harus menggunakan ID tertentu. Tetapi ketika ID tersebut bisa dipindah tangan, kan, buat apa kita mahal-mahal menyiapkan ruangan dengan akses kontrol yang ketat ketika ID tersebut bisa dipindah tangankan. Hal ini pun juga terjadi dengan data security, di mana kita harus memiliki multi-factor authentication dan juga identity governance untuk memastikan bahwa orang-orang yang mengakses data tersebut, khususnya data sensitif, memang real authenticate user dan authorized user. Lalu juga kita bicara mengenai ketika ada insiden terjadi, data breach terjadi, kita bicara bagaimana kita lakukan security monitoring, menggunakan teknologi security intelligence, dan juga melakukan respon terhadap insiden tersebut. Kebetulan untuk dari IBM sendiri pun kita juga memiliki solusi seperti IBM QRadar dan IBM SOAR di sini. Dan di sini kita pun bisa kombinasikan terhadap solusi-solusi yang ada, yaitu IBM Guardium yang tadi saya sudah sempat berbicara. Oke, aku sedikit di sini ada sedikit writing supaya Bapak Ibu sekalian familiar mengetahui dengan istilah yang saya gunakan. Security Intelligence QRadar, juga untuk insiden responsnya kita menggunakan IBM SOAR. Dan ini sebenarnya yang terjadi umumnya bagaimana data itu terproses di berbagai perusahaan. Di mana data tersebut misalkan dikirim di salah satu mesin dan di-copy digunakan oleh mesin lain berdasarkan kebutuhan dari aplikasi yang digunakan. Sini kita bisa melihat bahwa data tersebut berpindah-pindah dari mesin ke yang lain, dari satu mesin ke mesin yang lain tanpa dienkripsi. Dan kita harusnya melakukan enkripsi terhadap data-data tersebut, baik pada saat dia di-create, dan juga mungkin ditransfer, ataupun mungkin digunakan oleh aplikasi-aplikasi lainnya. Dan enkripsi pun sebenarnya bisa dimulai dari level manapun. Kita bisa lakukan encryption dari hardware kita pun. Kita juga bisa lakukan encryption
pada saat data tersebut sedang ditransfer. Kita pun juga bisa lakukan enkripsi terhadap file, dataset, ataupun database tersebut, dan juga kita bisa lakukan enkripsi pada saat mungkin di level aplikasi. Jadi kita bisa melihat bahwa enkripsi ini nggak cuma hanya di satu sisi ataupun di dua sisi, tapi kita bisa mulai dari level yang paling bawah, mulai dari hardware kita sampai mungkin aplikasi kita. Dan kembali lagi saya bilang bahwa cyber security ini bukan bicara mengenai satu ataupun dua solusi. Bapak Ibu sekalian bisa melihat sepanjang sesi hari ini menceritakan bagaimana data security baik dari level paling bawah sampai level paling atas. Dengan harapan Bapak Ibu bisa mengkombinasikan teknologi tersebut dan juga membantu Bapak Ibu sekalian menentukan strategi yang tepat, kira-kira approach mana yang saya mulai duluan. Dan berikutnya kita akan bicara mengenai data privacy. Seperti yang saya tadi bilang, data privacy berbicara mengenai kontrol. Dan kontrol itu sekarang sudah banyak ada di berbagai belahan dunia. Saya ingat mungkin di sekitar tahun 2017-2018 masih belum banyak negara yang berbicara mengenai perlindungan data pribadi. But somehow di tahun 2018 bulan Mei, Eropa mengesahkan General Data Protection Regulation, yang dimana adalah semacam data privacy law yang paling strict yang pernah ada sebelumnya, dan sekarang berbagai negara di dunia mengikuti apa yang Eropa terapkan untuk di GDPR. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah mendengar istilah GDPR dari beberapa vendor belakangan ini. Tapi kalau mungkin saya sedikit bisa summarize, GDPR ini adalah semacam aturan perlindungan data pribadi untuk seluruh warga negara Eropa, yang dimana peraturan ini berlaku tidak hanya untuk perusahaan-perusahaan Eropa, tetapi juga perusahaan non-Eropa yang menghandle data warga negara Eropa. Jadi kita bisa bayangkan pada saat kita bawa peraturan GDPR tersebut ke Indonesia, dan juga akan menjadi sebuah tantangan besar. Karena ketika kita bicara mengenai data privacy, kita juga bicara mengenai habit, culture di negara kita. Mungkin dari kita nggak begitu bermasalah ketika misalkan ada orang yang mengakses data kita dan menggunakannya misalkan untuk menawarkan kartu kredit ataupun menawarkan KTA. Mungkin dulu nggak begitu bermasalah, telepon mungkin hanya 2-3 kali dalam waktu sebulan. Ada saja SMS ataupun telepon-telepon yang menawarkan berbagai promosi, dan kita tidak tahu data kita bocornya dari mana. Untuk warga negara Eropa melihat hal tersebut, mereka bisa rasanya sangat terganggu gitu kan, ketika mereka datanya digunakan dengan tidak ideal gitu kan, dengan tanpa persetujuan dia bisa merasa terganggu, dan mereka bisa sue institusi yang dia merasa datanya dibocorkan. Tapi kalau untuk orang Indonesia, kita balik lagi ke habit kita masing-masing, apakah sebenarnya kita pun juga bisa memproses data-data yang kita terima ini sesuai dengan peraturan tersebut atau tidak. Mungkin buat kita, oh ya nggak apa-apa lah, namanya juga orang nawarin, namanya juga orang jualan gitu kan, nggak apa-apalah, mereka mungkin dapat data dari mana. Tetapi ketika pada saat ada undang-undang perlindungan data pribadi sudah di-apply, nah kita bicara bagaimana kita merubah culture tersebut, habit tersebut, supaya comply. Ketika kita memproses data, kita pastikan bahwa orang yang kita proses, si data owner ini, konsen terhadap datanya mau diapain aja, processing-nya seperti apa. Kita pun juga sebagai user pun juga nggak bisa asal accept aja pada saat menggunakan aplikasi, atau mungkin pada saat sign up terhadap sebuah activity. Kita harus pastikan bahwa memang kita konsen data kita akan diproses untuk ngapain aja. Dan ini pun juga terjadi di berbagai belahan dunia lain, nggak cuma hanya di antara Eropa dan Indonesia, tapi juga terjadi seperti di Filipina, di Singapura, di Thailand, di Afrika Selatan, dan juga yang pasti di Amerika. Dan sini semua aturan-aturan tersebut berbicara mengenai privacy regulation. Dan data privacy nggak cuma bicara bagaimana kita dealing dengan kementerian terkait, tapi kita juga bicara mengenai brand loyalty. Misalkan, saya selama ini nasabah dari sebuah bank. Somehow ketika saya sign up terhadap bank tersebut, kok tiba-tiba banyak sekali bank-bank lain yang menghubungi saya menawarkan KTA.
Nah, saya mulai merasa ini bisa juga semenjak saya sign up di bank ini, kemungkinan ada kebocoran data di bank ini. Karena sebelumnya saya nggak pernah dihubungi oleh KTA dari koperasi simpan pinjam ini, koperasi simpan pinjam itu, nggak pernah. Tetapi pada saat saya sign up di bank tersebut, tiba-tiba kok kayaknya data saya bocor ya. Dan ini sebenarnya akan berdampak kepada saya terhadap bank tersebut. Loyalty saya terhadap brand tersebut. Yang awalnya saya suka dan nyaman, saya mulai merasa berpikir, jangan-jangan ini ada data kontrol yang salah di tempat saya sign up. Dan ini bisa berdampak terhadap brand loyalty dari nasabah tersebut. Sama seperti misalkan ada kasus kebocoran data yang ada di beberapa institusi di Indonesia. Seperti di beberapa e-commerce ataupun beberapa kementerian yang ada di Indonesia. Kita pun juga merasa jadi mempertanyakan, kira-kira data saya aman nggak ya di e-commerce tersebut gitu loh. Seberapa sering saya perlu mengganti password saya gitu kan. Lalu kira-kira kalau misalkan saya menggunakan aplikasi yang ditawarkan oleh beberapa kementerian di Indonesia, apakah aman? Banyak sekali kementerian kan sekarang bikin aplikasi sendiri-sendiri, bikin seperti untuk pendaftaran layanan mereka, atau mungkin untuk tracking kita ada di mana, gitu kan. Pertanyaannya adalah ketika kita menggunakan aplikasi tersebut, apakah aman? Dan yang pasti, itu dari kacamata customer. Tetapi kalau kita dari institusi, kita harus berbicara bagaimana kita memastikan si customer-customer ini tetap loyal dengan jasa yang kita tawarkan. Jangan sampai mereka menjadi pergi ke kompetitor karena mereka tidak merasa nyaman dan aman pada saat mereka taruh data mereka di kita. Dan di sisi lain pun juga ketika kita bicara mengenai ke internal, selain daripada nasabah, mostly board of directors dari berbagai institusi, mereka punya concern terhadap data privacy. Yang kenapa mereka concern adalah seperti yang saya sudah jelaskan di awal. Kita bicara bagaimana memastikan customer tersebut tetap loyal terhadap brand kita. Jangan sampai gara-gara ada kasus data privacy, brand image-nya jadi jelek, dan juga banyak sekali customer kita yang churn out, yang pindah ke brand lain. Dan yang pasti ini akan berdampak baik dari sisi profitability ataupun revenue dari institusi tersebut. Dan dari IBM sendiri, kita berbicara mengenai data privacy tidak hanya dari sisi teknologi, misalkan seperti Guardium yang tadi saya sempat singgung, tetapi kita juga menggunakan beberapa teknologi seperti Open Pages untuk berbicara mengenai risk and compliance. Lalu juga kita menggunakan beberapa industri terminologi dan juga mengikuti standar yang ada seperti GDPR, CCPA, SOX, dan sebagainya. Dan kita bisa memiliki default template baik ada yang di IBM Security Guardium, Open Pages, dan juga teknologi lainnya. Lalu juga kita berbicara mengenai governance of sensitive information, yang dimana kita memiliki solusi Watson Knowledge Catalog, dan juga berbicara mengenai data anonymization. Nah, cukup sulit sebutnya. Nah, tapi kebetulan untuk hari ini saya sedikit akan menyinggung mengenai Guardium, tetapi kalau Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut mengenai data privacy, data security yang ada di IBM, Bapak Ibu bisa lanjut kontak ke saya dan nanti kita akan bisa berdiskusi lebih lanjut. Jadi tenang aja, saya tidak akan membahas semua topik ini di hari ini, saya hanya membahas mengenai data security Guardium. Nah, di data security Guardium sendiri, kita berbicara mengenai I would like to say that end-to-end, almost end-to-end protection, yang dimana kita bicara dari sisi mendiscover dari data tersebut, di mana kita bisa menganalyze kira-kira behavior data tersebut seperti apa, user yang mengakses itu seperti apa. Kita bicara bagaimana kita lakukan responding ketika misalkan ada kasus data breach, dan mensimplifikasikan reporting yang ada. Dan yang paling penting adalah bagaimana kita lakukan protecting terhadap data tersebut. Kita memiliki berbagai teknologi di under brand IBM Security Guardium. Kita memiliki Guardium Data Protection, atau mungkin bahasa umumnya kita sebut adalah Database Activity Monitoring. Ini nggak cuma hanya untuk database IBM, tapi juga bisa support dari berbagai database seperti Oracle Database, SQL gitu kan, MongoDB dan sebagainya.
Dan juga nggak cuma database, tapi juga bisa big data, data warehouse, dan juga files. Lalu berikutnya adalah setelah kita memonitor data tersebut, kita berbicara bagaimana kita lakukan enkripsi data tersebut pada saat at rest. Nah, untuk enkripsi tersebut, kebetulan juga Permata Nugrabadi sudah berpengalaman melakukan implementasi Guardium Data Encryption dan juga Data Protection, dan juga beberapa solusi Guardium lainnya, sehingga nanti pada saat Bapak Ibu ingin berdiskusi lebih lanjut dengan Permata Nugrabadi mengenai security Guardium pun, Bapak Ibu pun juga bisa membahas ini lebih lanjut. Dan juga di sini pun kita bisa support untuk integrasi, baik untuk SOAR, SIEM, dan juga Identity Access Management. Dan di sini kita juga memiliki security services yang membantu untuk berbicara mengenai data security strategy, bagaimana kita mengapply data discovery, security governance, dan juga lakukan managed service terhadap data activity monitoring. Dan kembali lagi saya tekankan bahwa kalau kita bicara mengenai data protection, kita harus berbicara bagaimana kita bisa support terhadap multi-environment yang ada di tempat Bapak Ibu sekalian. Jadi baik dari sisi database, data warehouse, big data, files, cloud pun, Bapak Ibu juga harus pikirkan bagaimana kita bisa memprotek data tersebut yang ada di berbagai environment. Jadi ketika Bapak Ibu ada 2-3 environment yang Bapak Ibu miliki, misalkan punya ada Oracle, SQL, terus DB2, dan solusi IBM Security Guardium merupakan solusi yang tepat karena kita support multi environment seperti itu. Berbeda mungkin dengan solusi data protection dari beberapa vendor yang mungkin hanya fokus di brand-brand dia saja. Nah, untuk Guardium kita support untuk berbagai environment, dan Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut dengan kita untuk hal ini. Dan Guardium Data Protection sudah digunakan oleh berbagai institusi di dunia. 4 dari 5 healthcare organization telah menggunakan Guardium. Telco pun juga menggunakan Guardium, dan kebetulan ada salah 2 telco yang sudah menggunakan Guardium di Indonesia, dan diikuti oleh beberapa bank dan insurance organization lainnya ada yang di Indonesia. Dan demikian untuk presentasi saya hari ini secara overview. Untuk diskusi secara teknikal, melihat demonya, kita akan bisa lanjutkan di sesi besok. Ya, saya kembalikan lagi ke moderator untuk sesi Q&A. Oke, aku ngelihat di sini ada beberapa pertanyaan ya. Oke, sebentar. Baik, Bapak. Ya. Terima kasih. Dan ini sudah ada pertanyaan. Sekarang kita akan sesi Q&A dari Henry Sudarma. Bagaimana cara mengatasi kebocoran data dari internal? Untuk pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua dari Hendy Carles. Bagaimana melihat sebuah aplikasi itu aman dalam menggunakan data? Apakah ada cara mudah mengetahuinya aman? Terima kasih. Dan yang ketiga, Penda Tiga Rahmat, yaitu dari Keempat Media, yaitu apps, DB, dataset atau file, dan distet. Kira-kira media apa yang aman untuk data proteksi dan data privacy? Baik, Bapak, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan. Oke, terima kasih Mbak. Oke, jadi mungkin dari pertanyaan pertama ya dari Pak Henry Sudarma, bagaimana cara mengatasi kebocoran data dari internal? Oke, kalau kita bicara mengenai kebocoran data, itu kita nggak cuma bisa rely ke satu teknologi, tapi kita bicara dari prosesnya sendiri pun, dan juga dari teknologi dan juga dari people. Jadi kita nggak bisa ada jawaban singkat gitu kan mengenai apakah saya menggunakan contoh Guardium, apakah semuanya aman? Enggak. Percuma Bapak menggunakan solusi Guardium, tetapi Bapak nggak menentukan proses yang tepat. Bapak nggak menentukan data mana yang highly sensitif, mana yang less sensitif, siapa saja yang bisa akses, dan siapa saja yang tidak bisa akses. Dan juga kita bicara dari sisi identity access management-nya, juga mungkin pada saat data tersebut in transit ataupun sedang digunakan oleh aplikasi tertentu, bagaimana kita memastikan data tersebut di-encrypt. Jadi bisa dibilang nggak ada jawaban pendek untuk itu, Pak. Jadi memang Bapak harus menentukan kira-kira dari industri tempat Bapak bekerja, kira-kira data mana yang paling sensitif. Itu yang paling penting. Dari situ kita bicara bagaimana kita melindungi data tersebut. Dan tergantung dari bagaimana
tempat Bapak bekerja memproses data tersebut setiap harinya, sehingga nggak mengganggu dari flow bisnis proses yang ada. Begitu jawaban saya untuk pertanyaan pertama. Mungkin moderator boleh ya kasih unjuk lagi. Oke. Pertanyaan kedua dari Pak Hendy Carles. Bagaimana melihat sebuah aplikasi itu aman dalam menggunakan data? Apakah ada cara mudah mengetahuinya aman gitu kan? Wah, ini pertanyaannya cukup bagus Pak gitu kan. Bisa dibilang untuk melihat aplikasi itu aman atau tidak itu nggak bisa melihat dari kasat mata. Balik lagi kita harus mengaplikasikan rigorous security testing terhadap aplikasi tersebut. Jadi mungkin Bapak pernah mendengar seperti kayak pentest. Nah, Bapak paling nggak bisa mengapply dulu pentest yang ada di aplikasi tersebut gitu kan. Sehingga Bapak Ibu bisa mengetahui kira-kira apakah ada kerentanan kebocoran data yang mungkin terjadi di aplikasi tersebut. Dan juga mungkin pada saat lakukan deployment di awal, kita udah berbicara mengenai data security di awal. Jadi jangan pada saat kita mau bikin aplikasi gitu kan untuk layanan ke nasabah atau ke customer, kita bicara dulu mengenai user experience, user interface, fungsi dan sebagainya. Yes, itu penting, tapi jangan lupa bahwa Bapak, Ibu juga harus mengikuti konsep data security mulai dari awal. Sehingga pada saat udah di deployment, udah mau launching, Bapak Ibu nggak langsung keburu-buru, oke, ini data security-nya gimana ya gitu. Jangan sampai kita udah mau launching H-1 itu baru keinget mengenai data security. Jadi kita nggak bisa secepat itu pada saat berbicara mengenai data security sebuah aplikasi. Kita harus sudah mulai menerapkan cyber security, data security mulai dari awal level design. Sehingga nanti pada saat menjelang launching, ataupun setelah launching, kita nggak perlu repot-repot ada kasus mengenai kebocoran data dan sebagainya, cyber attack dari aplikasi yang kita baru launching tersebut. Oke, mungkin boleh lanjut ke pertanyaan ketiga. Dari keempat media, aplikasi, database, dataset, file, diskette, kira-kira media apa yang aman untuk data proteksi dan data privacy? Nah, ini bisa dibilang bahwa dari keempat yang itu selalu ada vulnerability untuk kebocoran data. Jadi kembali lagi, kadang-kadang kita melihat di tempat kita saat ini, oke, kita masih ada yang masih menggunakan diskette gitu kan. Kita ada data juga yang ada di database kita pastinya, atau mungkin di aplikasi. Dan balik lagi kita melihat kira-kira apakah ada data sensitif dari environment tersebut. Jadi kita bergerak dari data sensitif dulu untuk berbicara mengenai kita deploy teknologinya, kita bicara mengenai deploy prosesnya. Dan ini akhirnya kita bisa mengikuti menyebar ke yang lainnya. Apakah dari keempat semua itu aman? Tergantung lagi dari teknologi yang digunakan, proses yang di-apply seperti apa, akses manajemennya seperti apa. Jadi bisa dibilang nggak ada satu solusi atau mungkin dua solusi yang benar-benar bisa mengamankan semuanya. Kita bicara lebih ke end-to-end dari prosesnya, dari teknologinya itu sendiri. Kurang lebih itu jawaban saya, Bapak-Bapak sekalian, semoga menjawab. Halo, selamat pagi semuanya. Jadi di sini saya akan melanjutkan sedikit presentasi dari rekan saya yang kemarin oleh Pak Christian. Jadi di sini saya akan mempresentasikan salah satu solusi dari IBM, yaitu IBM Gordium. Saya share dulu. Oke, sudah terlihat ya. Ya, mungkin untuk yang hari ini kita akan lebih bahas lebih ke teknikal ya. Jadi di sini saya akan bahas salah satu produk dari IBM Security, yaitu IBM Gordium Data Protection. Ya, jadi seperti yang sebelumnya sempat dijelaskan, jadi Gordium Data Protection ini solusinya itu mirip seperti database firewall. Ya, jadi kita bisa memonitoring aktivitas apabila ada yang melakukan akses terhadap suatu database. Mungkin ini kita langsung. Jadi ini arsitektur secara untuk gambaran arsitekturnya.
Jadi di sini Guardium itu dia ada yang jenisnya itu ada yang appliance based dan juga ada yang software based gitu. Nah, di sini jadi di Guardium itu ada yang namanya Guardium Collector. Jadi Guardium Collector ini seperti manajemen konsolnya. Tuh, lalu untuk database yang akan dimonitor nantinya akan diinstal agent atau biasanya kita sebutnya itu STAB gitu kalau di Guardium. Ya, jadi nanti di setiap database server yang akan dimonitor itu akan diinstal agent. Itu lalu juga kita di dalam Guardium ini sebelumnya kan sempat di-mention, jadi Guardium ini ibaratnya seperti database firewall gitu ya. Jadi di dalam Guardium ini di kolektornya ini kita bisa set policy dan juga kita bisa bikin beberapa rules seperti itu. Jadi di sini juga salah satu keunggulannya kita tidak perlu melakukan perubahan data, terutama physical data di dalam suatu database gitu. Jadi Guardium ini pure memonitor dan juga tidak perlu melakukan perubahan konfigurasi di sisi baik itu di sisi aplikasi maupun database. Gitu. Oke. Ya, jadi ini sebagai gambaran, ini salah satu web konsolnya Guardium. Jadi Guardium itu nanti berbasis web dan juga semuanya single console aja, dan juga dia fleksibel mulai dari skala deployment skala kecil sampai dengan skala besar. Oke, mungkin saya akan sedikit show demonya. Saya share screen. Ya, ini halaman portal utamanya dari IBM Guardium. Oke, jadi dia solusinya dalam bentuk web based dan juga bisa diinstal di on-premise maupun di sebagai di cloud. Oke, jadi di sini kita bisa lihat beberapa report, terutama yang berhubungan dengan akses ke database. Beberapa masih searching. Oke, jadi di demo kali ini saya arsitekturnya mirip seperti ini. Jadi di sini ada kolektornya. Jadi yang web console ini juga sebagai kolektornya. Dan juga saya install agent di ada di dua database. Satu database based on Linux dan juga satu lagi Windows Server untuk monitoring SQL Server database. Oke, mungkin saya coba akses salah satu database. Di sini kita coba. Mungkin sebelumnya saya akan show dulu sedikit policy yang kita coba apply. Ya, di sini ada beberapa simple policy yang udah saya bikin. Jadi salah satunya di sini, jadi Guardium itu punya kemampuan salah satunya itu melakukan data reduction dan juga termasuk blocking gitu. Dan di sini seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, jadi di sini Guardium tidak melakukan perubahan data sama sekali. Jadi Guardium itu lebih nantinya terutama untuk reduction atau misalnya masking, jadi lebih melakukan perubahannya di sisi presentation layer. Oke, saya coba.
Ya kebetulan saya menerapkan policy blocking untuk user SA. Ya, terutama misalnya ini user SA akan mengakses satu tabel customer. Ya, dia ini langsung di blocking oleh Gordium. Lalu kita coba dengan user lain. Coba pakai dengan Windows Authentication. Oke, nah ini keluar. Kalau dia karena administrator kita tidak kasih policy untuk blocking. Jadi ini contoh rule-nya yang saya bikin untuk blocking. Lalu juga masih di SQL Server. Nah di sini saya coba melakukan redaction, terutama apabila misalnya user yang mengakses dengan username Joe. Di sini kelihatan perbedaannya. Jadi sebelumnya kalau yang administrator itu bisa melihat ada phone number. Jadi sedangkan user Joe itu dia di reduction gitu. Jadi di Gordium ini memang dia sebutnya data reduction, atau misalnya biasa umumnya disebutnya itu masking. Cuman kalau masking biasanya di sisi physical datanya pun kita melakukan perubahan gitu. Nah, sedangkan di Gordium ini kita hanya melakukan perubahan di sisi presentation layer-nya saja. Jadi data aslinya itu sama sekali tidak diganggu gitu, seperti itu. Oke, di Gordium ini juga kita bisa melakukan create report secara custom ataupun jadi dia sudah menyediakan banyak template di dalamnya. Jadi kita bisa melakukan reporting dengan mudah gitu. Karena sudah ada wizardnya. Jadi di sini di Gordium ini kita bisa melakukan banyak monitor, terutama terhadap database, misalnya ya bagaimana user mengaksesnya, lalu siapa saja yang mengaksesnya, jam berapa, seperti itu. Dan juga kita bisa menerapkan policy-policy untuk meminimalisir gitu ya terjadinya suatu data breach. Lalu ini ada tambahan fitur juga, ada salah satu fitur dari IBM Gordium. Salah satunya adalah vulnerability assessment. Ya, jadi seperti kita tahu di saat ini kan banyak gitu ya tools VA tools gitu. Seperti itu kan, tapi lebih kebanyakan untuk memonitoring untuk melakukan pengecekan apabila misalnya apakah patches-patchesnya sudah terinstall, latest patches-nya gitu, seperti itu. Lalu juga dari sisi network-nya bagaimana. Nah, kalau di Gordium ini untuk vulnerability assessment test-nya itu jadi lebih ke arah kita melakukan pengecekan untuk dari sisi konfigurasi database-nya. Gitu. Nah, di sini saya udah
sempat running. Jadi untuk yang SQL Server sebenarnya masih lebih banyak lagi pengetesannya, cuman saya pilih beberapa. Jadi di sini kita bisa melihat hasil tesnya dan juga rekomendasinya gitu. Gordium memberikan rekomendasi. Gitu biasanya kan kadang kalau misalnya kita untuk sisi konfigurasi database, misalnya ada user yang akan meng-create user baru gitu. Nah biasanya kan ada settingan tuh untuk di set expire passwordnya itu sampai berapa lama gitu, seperti itu. Nah apabila misalnya itu dibiarkan, ini bisa jadi temuan di sini. Untuk konfigurasi tesnya sendiri masih banyak lagi. Jadi ya di sini saya coba untuk tes yang SQL Server database. Lalu di sini juga ini ya tadi kan sempat dicoba ya untuk user SA gitu, melakukan akses ke tabel customer. Nah di sini pun ada reportnya. Jadi dia masuk ke suatu violation atau incident management. Ya jadi karena memang user SA ini tidak diberikan akses gitu untuk mengakses database tersebut. Maaf, tabel tersebut. Saya kembali sedikit ke slide. Ya, sedikit tambahan. Jadi di Gordium yang versi latest ini memang banyak diberikan tambahan fitur, diantaranya salah satunya. Jadi pada saat di welcome screen tadi itu ada video semacam video tutorial lah untuk quick start guide-nya. Gitu. Jadi pada saat deployment ya kita bisa bisa melihat video tersebut dan juga bisa tes gitu untuk mulai melakukan configuration. Oke, lalu ini di sini ada contoh. Jadi di Gordium ini juga memungkinkan untuk generate syslog gitu. Jadi kan biasanya terutama untuk Bapak Ibu misalnya di organisasinya memiliki SIEM. Nah biasanya kan kadang database servernya itu lognya dikirimkan ya ke SIEM gitu untuk tim IT security juga dapat lebih mudah gitu melakukan investigasi. Nah di Gordium ini sendiri juga disediakan. Jadi kita bisa bikin kita bisa set alertnya itu misalkan mau dilempar ke SIEM mana. Saya coba show salah satu. Kebetulan di sini sedang tidak ada SIEM-nya, tapi di sini saya bisa lihat ya, misalkan ini. Nah, jadi di sini ada template message-nya. Ya, jadi kita bisa kirim lognya itu ke SIEM gitu. Jadi kalau misalnya dengan Gordium ini yang tadinya database masing-masing database servernya kirim log ke SIEM, jadi ini kalau udah dimonitor dengan Gordium, jadi tinggal Gordiumnya saja yang akan mengirimkan lognya ke SIEM seperti itu. Jadi juga dapat mengurangi beban proses di database-nya sendiri. Seperti itu. Oke, lalu ini yang tadi untuk vulnerability assessment. Ya, jadi kita juga bisa set schedule kapan mau di running, kan tentunya biasanya kalau database servernya itu biasanya nggak termanage gitu, pasti skornya rendah gitu, misalnya di bawah 30% gitu. Kalau yang tadi memang tinggi karena ya saya ini tesnya masih sedikit gitu, jadi termasuknya dapat nilainya tinggi gitu karena memang nggak banyak yang fail, rata-rata pas. Ya, jadi kalau misalkan database-nya tidak terlalu di-manage, nah biasanya skornya itu rendah, dan vulnerability assessment tool-nya Gordium ini bisa membantu terutama identify mana aja sih konfigurasi yang belum di-optimize, seperti itu.
Di sini saya sempat coba. Yang ini untuk di Linux-nya. Ini contoh juga, jadi Gordium bisa melakukan reduction juga. Dan juga apabila tidak tersedia template-nya, kita bisa custom untuk reduction. Seperti yang tadi di SQL Server. Ya, ini contohnya custom untuk yang di SQL Server. Jadi di sini kita coba cek pattern dari phone number-nya. Jadi di sini diganti, kita sisain 4 angka di belakang. Jadi untuk ya Gordium ini cukup fleksibel. Oke. Biasanya untuk Gordium ini karena biasanya tuh IT security dan juga kebutuhan untuk audit, jadi di sini sudah sangat banyak sekali template report, terutama apabila suatu organisasi memang mengikuti suatu standar regulasi tertentu gitu. Jadi di Gordium ini sudah dipermudah untuk develop reportnya. Jadi ada GIS, PCI, GDPR, oke. Ya, lalu ada satu fitur tambahan. Jadi fitur ini memang baru dan juga baru di launching semenjak Gordium versi 11. Jadi kebetulan yang saya pakai ini versi 11.1. Jadi Gordium tidak hanya menyediakan untuk monitoring via report aja. Biasanya IT security biasanya nanti akan create report gitu. Dia bikin query misalkan monitoring, kalau misalnya di reporting tadi dia monitoring ya SQL error ini siapa aja sih gitu yang akses SQL error ini, terus errornya apa aja gitu. Nah, jadi di Gordium versi 11 ini juga IBM menyediakan salah satu fitur tambahan. Dia ada Active Threat Analytics, jadi ada built-in machine learning-nya. Oke, jadi di sini ya intinya untuk membantu mempermudah tim IT security dalam melakukan investigasi, terutama kalau misalkan ada cyber security incident yang berhubungan dengan database gitu. Ya kebetulan di sini ini kebetulan database demo dan memang jarang dipakai, jadi kemarin sempat coba-coba dengan multiple login gitu, salah login ya, jadi dia identify ada kemungkinan brute force attack gitu, seperti itu. Jadi ya di sini bisa membantu IT security dengan overview, kira-kira ada kejadian apa aja sih, dan juga kategorinya apa aja gitu. Nanti kalau misalkan ada kategori yang high, dia di sini ada misalnya jadi ada 2 yang high, jadi H-nya ini ada 2 gitu. Kalau yang ini kebetulan 1 karena memang low dan juga hanya percobaan gitu ya. Jadi dia masih bilangnya low, dan juga di sini ada database. Database-nya kebetulan Oracle. Jadi Oracle ini yang di Linux.
Jadi tadi saya sempat 3 kali salah masukin password untuk yang usernya Joe. Jadi di sini akan ke alert untuk repeated login field-nya, termasuk juga nanti alertnya ini bisa dilempar juga ke CM. Oke, ini sedikit tambahan lagi. Jadi IBM juga menyediakan salah satu portal dan ini bisa diakses secara free. Itu terutama untuk customer ya. Kalau misalnya biasanya setelah implement Gordium gitu masih agak kaku gitu ya, belum terbiasa gitu untuk penggunaannya. Nah, jadi IBM ini menyediakan portal namanya Security Learning Academy. Di sini seluruh produk dari IBM Security ada. Jadi di sini Bapak Ibu bisa coba lihat videonya, video termasuk juga kalau misalnya ada update fitur di versi terbaru. Nah, biasanya nanti akan diposting di sini, termasuk juga ada hands-on lab-nya gitu. Jadi ada modul-modulnya untuk ngetes gitu, seperti itu. Jadi ya biasanya dicoba kalau misalkan ragu gitu untuk apalagi misalnya yang dimonitor database production gitu, apakah policy-nya benar. Nah, ini bisa dicobain di portal ini. Oke, mungkin dari saya demonya cukup. Mungkin kita langsung masuk ke sesi tanya jawab aja ya. Oke, saya langsung cek di chat aja ya. Silakan, ada yang ingin bertanya? Mungkin saya. Oke. Selamat pagi, apakah dari IBM Gordium bisa blok berdasarkan aplikasi, misalnya bisa akses ke dalam SQL Server, hanya boleh via .NET App. Jika ada user yang mau akses via Excel, data connection ditolak. Oke, ini dari Pak Petrus ya. Ya, jadi untuk Gordium sendiri bisa Pak untuk untuk di blocking berdasarkan aplikasi. Jadi nanti bisa keambil dari source program. Harusnya nanti di sini ke-detect gitu untuk source programnya.
Lalu kalau mau indikasi DDoS di IBM Gordium lewat patch mana? Indikasi DDoS itu bisa lewat bawaannya dari fitur yang termasuk masih baru ini, Active Threat Analytics. Jadi di sini udah ada built-in machine learning dan juga beberapa rules default gitu. Termasuk juga ada satu file gitu ya, kalau misalnya customer nanti udah beli, dia eligible untuk download. Jadi nanti IBM ada nyediain kayak semacam file update gitu. Nah, nanti bisa di-upload ke sini, dan juga nanti Gordium akan bantu monitoring gitu, terutama untuk DDoS dan misalnya SQL injection gitu, atau misalkan ada yang melakukan eksekusi misalnya grant command tapi dalam waktu yang berdekatan gitu, dan juga grant command-nya itu sampai misalnya infect ke banyak row gitu, atau misalnya ke user seperti itu. Jadi dia melihat dari anomali. Lalu apakah Gordium ini dapat mensupport database apa saja? Ya, jadi kalau untuk Gordium ini dia banyak. Kalau untuk RDBMS mostly akan disupport. Ya. Dan hanya RDBMS, ada data warehouse, big data juga. Sama kalau untuk kita install agent-nya itu nanti akan diinstal di database servernya gitu. Jadi perlu melihat juga nanti dari sisi operating systemnya. Operating systemnya apakah misalnya seperti ini Red Hat gitu, dan juga ini Windows Server. Nah, jadi nanti perlu dicek juga untuk operating system, termasuk juga biasanya dari sisi database environment-nya. Apakah versinya itu disupport gitu untuk melakukan blocking, ataupun misalnya untuk melakukan data redaction tadi gitu, seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Nurwidianto. Kalau aktivitas cryptocurrency tersembunyi yang menumpang lewat aplikasi Trojan, apakah terdeteksi melalui halaman threat analysis? Ya, itu bisa terdeteksi. Biasanya kan mungkin dia ada melakukan outliers gitu ya, outliers activity. Nah, itu nanti akan dibantu terdeteksi gitu. Dan juga sedikit cerita, jadi Gordium ini juga pernah pada waktu itu membantu deteksi, kalau nggak salah kejadian di hotel JW Marriott gitu, dan itu saya lupa tahunnya berapa, sekitar 2018 atau 2019, dan itu memang sempat ramai. Jadi JW Marriott kebetulan melakukan akuisisi hotel gitu di US. Nah, kebetulan memang waktu itu dari sistem hotel yang baru diakuisisinya itu memang ada Trojan, dan sempat diberitain, ya memang ada masuk berita juga. Jadi IBM Gordium ini mereka terbantu gitu oleh IBM Gordium, kebetulan mereka menemukan suatu anomali gitu, anomali dari sistem reservasi hotel lama gitu, hotel lama yang baru mereka akuisisi itu. Jadi ya ada semacam seperti malware lah di belakangnya gitu. Dan juga sedikit tambahan, biasanya memang terutama untuk customer existing gitu ya, yang melakukan implementasi Gordium ini, biasanya memang untuk awal-awal jarang gitu mereka melakukan langsung mengapply policy blocking gitu. Jadi memang biasanya untuk awal-awal lebih banyak ke tahap monitoring di sisi activity database-nya gitu. Jadi ya karena memang blocking ya harus hati-hati juga gitu. Termasuk juga seperti misalnya reduction gitu. Terutama nanti kalau misalnya ada tim development atau tim aplikasi, kan kadang mereka nggak aware juga gitu ya. Kok kayak misalnya yang tadi resultnya keluar resultnya tapi nggak bisa terbaca gitu, phone number-nya. Padahal mereka identifikasi itunya sebagai menggunakan phone number gitu, seperti ini.
Mungkin ada lagi pertanyaan. Oke, dari Pak Nur Chandra, Gordium itu full cloud base atau bisa hybrid cloud plus on-premise. Jadi untuk solusi Gordium ini dia tipenya itu sebenarnya ada dua. Jadi ada appliance base dan juga ada software base. Kalau yang appliance itu ya udah termasuk software dan juga hardware-nya gitu. Lalu kalau untuk software ya software gitu. Nah, untuk software sendiri bisa diinstal di hardware sendiri ataupun nanti kalau misalnya di Bapak Ibu ada ESXi seperti itu, nah jadi bisa di-deploy juga sebagai virtual appliance gitu. Jadi memang Gordium ini bentuknya kita bisa bilangnya itu software appliance. Jadi biasanya kan install dulu OS misalnya Red Hat gitu, lalu install aplikasi Gordiumnya. Tapi kalau Gordium ini ketika install dia sudah menginstal OS dan juga aplikasi Gordiumnya. Lalu bisa juga Gordium untuk monitoring database yang ada di cloud. Namanya juga ada S-Tab, tapi untuk yang di cloud itu ada nama agentnya tuh external tab gitu. External S-Tab seperti itu. Lalu juga kalau misalkan untuk kolektornya mau di deploy-nya di cloud gitu, AWS, IBM Cloud, Google Cloud, itu juga bisa gitu. Jadi dia sistemnya kayak bring your own license. Gitu. Oke, berdasarkan pengalaman ini dari Pak Nur Widianto, berdasarkan pengalaman Pak Davin ketika indikasi cryptocurrency muncul, pencegahan yang dilakukan melalui RPM Gordium itu pakai menu blocking saja atau ada solusi lain? Ya, jadi sebenarnya kalau cryptocurrency sih lebih banyaknya justru kalau saya lebih banyak melihatnya nanti di Siam gitu. Kalau yang beberapa customer yang saya temuin gitu ya. Jadi memang untuk solusinya itu memang bisa berbagai macam gitu. Biasanya memang semuanya itu bisa ditemuin dari SIEM gitu, terutama SIEM kalau misalkan ada server-server gitu dari OS-nya kan biasanya dikirimin log juga tuh. Nah itu biasanya bisa kelihatan dan juga di SIEM sama. Nah itu ada rule-nya gitu. Ya jadi kalau misalkan ada cryptocurrency tergantung sih, mungkin kalau misalkan munculnya di database gitu, nah mungkin ya database itu bisa dibuatkan policy yang lebih strict gitu, misalnya ada ditambahin rule ya. Untuk blocking pun bisa gitu, tapi sebenarnya biasanya sih kita melihat juga gitu. Biasanya juga kan dari SIEM kita nggak hanya melihat dari log dari database gitu ya, database server, tapi juga kita melihat juga dari antivirus servernya gitu, seperti itu. Dan juga kita dari log dari firewall. Nah ini kira-kira apakah dia ada koneksi gitu keluar, terus masuknya port berapa ya. Sebelum mungkin itu ya blocking bisa jadi salah satu solusi gitu kalau memang kebetulan database-nya yang ditaruh untuk mining itu misalnya database kritikal gitu. Cuman ya balik lagi tentunya perlu investigasi lebih deep gitu, terutama dari sisi SIEM gitu yang membantu, karena kan SIEM kan dia collect log nggak hanya dari database dari database protection aja gitu ya, karena dari surrounding perangkat security existing juga dia kan bisa melihat gitu, dan juga ya dari situ bisa lebih terlihat detail gitu. Entah itu mulainya munculnya ternyata di SIEM itu kelihatan ada dari user gitu, misalnya di SIEM itu ada log dari email gateway gitu, misalnya dari email gateway ternyata ada user yang memang mendownload gitu suatu PDF gitu, tapi PDF itu sebenarnya aplikasi gitu, seperti itu. Jadi memang ya sebelum melakukan blocking di Gordium ini ya tentunya memang harus melakukan investigasi lebih deep sih gitu. Masukan dari saya.
Oke, ada pertanyaan lain. Oh, ini masih lanjutan yang tadi, karena berdasarkan pengalaman kita dapat notice dari Google. Karena aplikasi yang di Google Cloud terinfeksi malware, ada cryptocurrency. Apa di IBM Gordium bisa mendeteksi aplikasi mana yang ada malware-nya? Mungkin kalau di Gordium, untuk mendeteksi aplikasi mana yang ada malware-nya, mungkin nggak langsung straightforward ya Pak. Jadi oh ini aplikasi A gitu. Karena kan memang kalau Gordium ini lebih ke monitoringnya, melihat dari anomali activity ke suatu database gitu. Terutama ya database yang memang kita mau mau monitor gitu. Jadi memang kalau di Gordium ini lebih ke mendeteksi di sisi anomalinya sih Pak gitu. Mungkin ya kalau misalkan mau dimonitor ya balik lagi sih memang ke sisi nanti dari database-nya gitu. Kira-kira mana aja sih yang mau agak di strict gitu ya. Kalau misalkan ini misalnya hanya user tertentu saja yang boleh mengakses seperti itu. Jadi kalau untuk mendeteksi aplikasi sih untuk Gordium kurang tepat sih Pak untuk solusinya gitu kalau untuk Gordium. Karena memang dia lebih ke activity dari database gitu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Pak Akadi. Apakah IBM Gordium mendukung untuk platform NoSQL? Ya, jadi untuk NoSQL nanti saya coba cross check lagi. Tapi setahu saya itu seperti misalkan MongoDB, dia support gitu. Nanti mungkin akan bisa saya share linknya untuk yang disupport oleh Gordium. Ada pertanyaan lagi. Ada dari Bu Sinti. Untuk versi database apakah ada pengaruhnya pada Gordium? Ya, biasanya ada, terutama untuk read ataupun blocking policy.
Jadi bisa nanti harus dicek dulu, tapi mostly kalau misalnya database-nya masih versi-versi yang belum terlalu ini, ya dia support sih, mostly banyak di support gitu. Maaf, suara saya terdengar. Iya, maaf. Ya, jadi untuk versi database memang nanti harus dicek, terutama memang ya dari sisi itu sih fitur advance fiturnya dari Guardium kayak misalnya reduction, blocking. Ya, tapi mostly kalau misalnya database yang belum tentunya yang biasanya masih dalam support gitu ya, masih versi tersebut di support, nah biasanya ya itu jalan gitu, disupport oleh Guardium. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi. Jadi nanti mungkin Bapak Ibu yang tertarik dengan solusi Guardium ini juga nanti bisa menghubungi melalui PLA gitu. Jadi nanti bisa, mungkin kalau ada yang perlu diskus lebih detail, nah kita bisa bareng-bareng diskus. Ya, dan juga sedikit informasi mungkin untuk agentnya Gordium sendiri juga tidak terlalu banyak memakan resource gitu. Dia low impact. Lalu juga yang paling utama adalah ya di sini kita tidak ada melakukan perubahan di sisi database maupun di aplikasinya gitu. Jadi ya agennya Guardium itu murni hanya melakukan sniffing gitu ya, sniffing traffic, lalu nanti dia akan mengecek policy yang ada di kolektor gitu. Dan juga kalau misalkan untuk deployment-nya sendiri, jadi kayak yang seperti di demo ini memang kita bisa bilangnya simple deployment, jadi cuma ada satu kolektor dan juga dua database. Jadi kalau misalkan pada saat nanti slicing juga kita bisa melihat gitu dari informasi database yang akan dimonitor, nah itu nanti bisa ketahuan. Jadi misalkan ada di beberapa cabang gitu dan juga database-nya core-nya itu cukup besar, nah itu biasanya nanti bisa menambah lagi Guardium kolektor, misalnya ada cabang A dan cabang B, nah masing-masing cabang akan dipasang Guardium kolektor, lalu nanti ada agregator dan juga central manajernya gitu untuk memonitoring dan juga collect report dari masing-masing kolektor. Baik, masih ada waktu 5 menit. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan.
Ada pertanyaan lagi. Baik, sambil menunggu pertanyaan, kami persilakan untuk tim PAA untuk bisa standby di sesi giveaway sesaat lagi. Baik, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Davin Ardian, selaku Partner Sales Manager IBM Security, IBM Indonesia. What if your most complex data security challenges weren't so complex? What if your explosive data growth, new regulations, intricate IT ecosystems, and distributed workforce could be managed in ways that allow for innovation and value across your enterprise? With data security solutions and services from IBM Security, they can. Our integrated, adaptive, and scalable data security offerings give you greater visibility, analytics, real-time controls, and simplified workflows to support data protection and compliance journeys. Combining solutions from IBM Security Guardium with IBM Data Security Services, you'll get a tailored approach to better protect critical data across on-premises and hybrid multi-cloud environments. You can identify and remediate data risks and vulnerabilities, simplify compliance workflows, and build security into applications and IT deployments. Securing data with IBM Security Guardium solutions and IBM Data Security Services can free you to focus energy and resources on unlocking your organization's potential and growing your business. Solving your most complex data security challenges can now be the catalyst for innovation and growth. Learn how with IBM Data Security Solutions and Services.